Susah hidup hemat, suka menghambur-hamburkan uang, gak bisa nahan nafsu belanja, suka belanja barang yang gak penting, duit cepat habis, gak punya tabungan, padahal udah kerja lama, hobi nongkrong di kafe sama teman-teman, mana bisa nabung. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pak Levi. Bersama saya Kaloka. Saya Pak Levi, selamat datang di channel kami dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai cara hemat dimulai dari hal kecil. Mau tahu apa aja? Check it out. Ya, sebelum kita menjelaskan mengenai cara hidup hemat dimulai dari hal kecil, ada baiknya kalau kalian harus tahu mengenai mindsetnya dulu. Jadi bro, jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Kalau nggak dirubah, percuma kita akan memberikan tips mengenai hidup hemat. Jadi mindset kalian harus dirubah. Pertama, kalian harus utamakan kebutuhan daripada keinginan. Kalian harus membuat prioritas apa saja yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Sebaiknya tunda dulu keinginan-keinginan yang gak penting di masa seperti ini. Yang kedua, kalian harus punya tujuan jangka panjang. Semisal nih, kawan-kawan punya ingin 4 tahun lagi ada keinginan untuk menikah. Jadi kalian harus mempunyai tabungan untuk mewujudkan hal itu. Sehingga mau tidak mau kalian terpacu untuk hidup hemat. Yang ketiga nih bro. Sadari bahwa masa depan itu tidak bisa diprediksi. Dengan punya mindset seperti ini, kalian akan sadar bahwa tidak ada yang tahu dengan masa depan. Mungkin kalian berpikir sekarang punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, kalian masih muda. Tetapi coba pikirkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Sudah kelihatan ya, apalagi sekarang udah ada pandemi, banyak PHK di mana-mana. Kalian bayangkan jika nanti terjadi sama kalian 5-10 tahun lagi kalian nggak bisa kerja, atau bahkan mungkin kalian di PHK. Jika kalian nggak punya tabungan atau bersikap boros, maka hal terburuk akan terjadi dalam kehidupan kalian nantinya. Nah, setelah kalian bisa merubah mindset yang benar, kami akan memberikan tips cara hidup hemat dari hal kecil. Yang pertama, kurangi rokok bertahap. Jadi kalian harus punya tujuan ya. Tujuan, oke. Semisal kalian ingin membeli HP yang harganya 7 juta. Betul. Jadi kalian itu harus mengurangi rokok. Jadi diibaratkan kalian membeli rokok perharinya itu harga satu paket 20.000, ya 20.000. Itu kita kalikan 30 hari. Itu sudah 600.000 ya. Dan 600.000 per bulan ini dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun ya. Itu sudah menghasilkan 7,2 juta. 7.200.000 ya. Itu bisa dibelikan HP ya. Iya. Jadi daripada kalian belikan rokok, kalian kurangin, mendingan dibelikan HP. Iya, dan juga menjaga kesehatan. Iya. Betul. Yang kedua, stop beli barang mewah, apalagi kredit. Nah, ini menarik ini bro. Iya. Sekarang soalnya banyak nih teman-teman muda sekarang yang beli barang mewah. Mungkin beli HP yang harganya 20 juta. Nggak perlu penting kan, nggak begitu penting. Apalagi dibeli dengan kredit. Jadi sangat rugi sekali. Belum lagi bunganya yang ditimbulkan dari kredit. Betul. Oke. Yang ketiga, sadari ya, zaman sekarang cari uang itu susah. Ya, mungkin hari ini 5 tahun terakhir yang lalu kalian masih berpikiran kerja enak ya. Kerja enak, penghasilan besar. Ya.
mungkin kalian nggak berpikir akan terjadi terjadi pandemi seperti ini. Ya, betul sekali. Jadi kalian harus sadari zaman sekarang itu cari uang itu memang susah, betul. Yang keempat, sadari utamakan kebutuhan bukan keinginan. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan dulu daripada keinginan. Iya. Jadi kita membuat prioritas dulu nih, kebutuhan dalam 1 bulan itu apa saja, seperti makan, membayar cicilan motor, atau mungkin membayar tagihan listrik, sewa rumah dan lain-lain. Untuk keinginan yang nggak perlu sebaiknya ditunda. Yang kelima, sedekah. Jadi sedekah ini membuat ketenangan hati dan membuat kita senang memberikan kepada orang lain. Ya. Dan itu selain itu juga kalau kita suka sedekah, memberikan kepada orang lain, pasti Tuhan akan memberikan yang berlipat-lipat ganda buat kalian sendiri. Nah, yang keenam ada tidak perlu gengsi. Belilah fungsi bukan gengsi. Nah, contohnya tadi seperti HP, bro. Kalau kita beli HP 20 juta, ya untuk apa sebenarnya? Itu kan hanya sebagai gengsi. Lebih baik kita beli HP yang 5 atau 6 juta saja, saya rasa untuk zaman sekarang udah cukup lah ya. Sisanya kalian bisa tabung sehingga kalian bisa hidup hemat. Ya, jadi balik lagi kebutuhan ya, bro. Ya, kebutuhan. Kalian butuh nggak barang mewah dari HP itu? Ya, kalau nggak butuh ya buat apa? Iya, benar itu. Tuh. Yang ketujuh, menabung konsisten. Jadi meskipun kalian menabung seminggunya 10.000, tapi asalkan konsisten. Asalkan konsisten, selalu dilakukan berulang ya. Ya, dan kami udah bahas di video sebelumnya, jadi kalian bisa cek video kami sebelumnya. Yang kedelapan, investasi. Nah, ngomong-ngomong investasi, itu juga ada loh investasi yang murah. Kita sudah jelaskan di video kita sebelumnya mengenai investasi murah di kala pandemi. Kami sudah menjelaskan mengenai reksadana, saham, obligasi, yang mana semuanya itu sangat murah zaman sekarang. Bisa dilakukan hanya uang 5.000 atau 10.000 saja. Sangat murah kan? Yang kesembilan, cari penghasilan tambahan. Jadi seperti apa nih, Bro? Seperti gini, Bro. Misal jasa kebersihan, terus reseller, dropshipper kan itu bisa ya untuk penghasilan tambahan. Untuk zaman sekarang juga digital marketing ya, seperti jual audio digital. Nah, benar ya, itu. Kan? Itu bisa menambah penghasilan kita ya. Betul. Dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa mengecek sendiri ya. Bisa dilihat di video kami sebelumnya. Nah, yang 10, kurangi beli makan di luar. Hal ini kenapa? Kalau kalian beli makan di luar, pertama kalian akan boros. Kalau kalian coba untuk masak sendiri, selain higienis juga akan lebih murah. Yang ke-11, kurangi nongkrong di coffee shop atau belanja di mall. Jadi kalau saya sih ya saran ke kalian yang pasti-pasti aja. Jadi misalnya kalian ini apa? Belanja, ada kebutuhan bisnis ya. Bisnis. Oh ya, betul. Boleh lah itu klien ya, dengan ke coffee shop. Ya, boleh lah kita sekali-sekali nongkrong ke coffee shop, tapi asalkan tidak setiap hari. Ya, kalau setiap hari juga lumayan, 21 cup sekarang. Misalkan kita ngomong ke sebuah kafe yang bagus nih. Ya. Itu satu gelas kopi sekarang 50.000. 50.000 benar. Belum kuenya 100.000 itu sekali jajan. Bayangkan kalau kita setiap hari ya kan. Per bulan udah berapa? Nah, per bulan sudah lumayan kan. Apalagi kalau kalian itu bisa menabung kan lebih bagus. Iya. Yang ke-12, hindari pembelian barang yang nggak penting, apalagi pakai kartu kredit. Nah, kadang-kadang dari beberapa teman-teman kita sering tuh seperti itu. Misalkan ada promo dari kartu kredit untuk beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak penting. Jadi mulai sekarang hindari yang seperti itu. Yang ke-13, hindari pernikahan mewah. Kenapa kita harus hindari pernikahan yang mewah? Jadi lebih baik kita menabung itu uangnya disisihkan buat untuk kehidupan selanjutnya ya. Kehidupan selanjutnya daripada uangnya kita pakai untuk pernikahan yang mewah, tapi ternyata nanti untuk kedepannya
kita akan susah. Iya, benar itu. Yang ke-14, hindari ketika belanja, buatlah daftar belanja. Dengan kalian membuat daftar belanja, berarti kalian akan bisa mengontrol belanjaan apa saja yang harus kalian belanjakan. Jadi kalian nggak akan terganggu dengan barang-barang yang di luar daftar belanjaan Iya, kalian. benar. Yang ke-15, matikan listrik yang tidak perlu dan hemat air. Selain menghemat uang, kalian juga turut menyelamatkan bumi Ini Iya. betul. Jadi kita selain menghemat uang, juga kita membangun menyelamatkan bumi ini tuh ya sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Jadi kalau kalian sudah pakai air yang sudah penuh, sebaiknya dimatikan saja. Atau kipas angin mungkin yang nggak dipakai. Nggak gitu. dipakai lebih baik AC juga kan. nggak dipakai lebih baik dimatikan saja. Yang ke-16, tekad yang kuat dan praktekan. Kita sudah bahas mengenai 1 sampai 15 tips-tips yang sederhana dimulai dari hal kecil. Tetapi yang nomor 16 ini kalian coba praktekan dan kalian juga harus punya tekad yang kuat nih, Bro. Benar. Kalau kalian punya tekad kuat ya sangat sayang sekali. Jadi untuk anak muda kita tadi sudah berikan mengenai mindsetnya yang benar, kemudian kita berikan tips. Jadi harus dipraktekkan supaya kalian bisa mencapai tujuan keuangan kalian. Oke, kita sudah memberikan 16 tips untuk cara hidup hemat. Ngomong-ngomong hemat nih, Bro ya. Iya. Hemat itu kan arahnya nanti ke sederhana. Iya. Jadi sederhana itu contoh sikap yang dimiliki oleh orang yang kaya. Iya. Kalian tahu nggak orang-orang yang super kaya di luar sana atau tokoh-tokoh yang kaya itu justru mereka itu hidupnya sangat sederhana. Benar. Walaupun dia tuh orang kaya di dunia. Iya. Contohnya kayak Steve Jobs ya. Iya, Steve Siapa sih yang nggak tahu dengan Steve Jobs ya, pendiri Apple. Steve Jobs itu walaupun dia termasuk 10 orang terkaya di dunia, tetapi dia sederhana. Dia hanya suka pakai baju turtlenecks. Nah, jadi sederhana adalah sikap. Betul. Ini berarti sama seperti pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ya. Dia itu juga suka pakai kaos polos dan celana jeans. Ya, kaos oblong Iya, ya. bahkan istrinya juga terlihat juga sederhana ya sangat pakainya. sederhana. Padahal dia orang terkaya loh di dunia Iya. itu. Dan ada lagi seperti pendiri IKEA itu seperti Ingvar Kamprad itu. Dia ngomong bahwa dia sering naik pesawat ekonomi, Bro. Iya. Bukan pesawat jet pribadi, enggak, dia naik pesawat ekonomi yang murah dan dia menyewa hotel juga yang murah. Dan sampai sekarang nih, Bro, dia masih menggunakan mobil Volvo tahun 1993. 93 itu ya. Padahal dia kalau mau beli mobil yang supercar pun juga bisa Iya, sebenarnya. Dan dia pernah ngomong gini, bahwa boros adalah kebiasaan yang buruk. Ada lagi nih, Bro, Warren Buffett. Ya, Warren Iya. Buffett. Dia itu masih menggunakan HP Nokia Flip. Oh ya, betul. HP Nokia Flip Selama yang bertahun-tahun selama itu. bertahun-tahun ya. HP ini harganya itu $20. Berarti sekitar 400.000 iya. ya. Padahal dia sebenarnya kalau mau borong HP juga bisa ya. Bisa, Bro. Dan padahal dia itu mempunyai saham Apple sebesar 6%. 6%. Oh ya betul. Berarti sangat bisa untuk membeli HP yang mahal sekalipun ya. Betul. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang kaya tadi itu mengeluarkan uang berdasarkan keputusan yang cerdas. Mereka biasanya nggak membeli barang yang harganya cepat turun. Jadi itu sikap yang membuat mereka pertama sederhana, yang kedua mereka juga rajin menabung, mereka investasi. Iya. Otomatis dia yang kaya semakin kaya. Nah, yang perlu kalian camkan di sini adalah hemat itu bukan pelit. It's all about mindset. Dan Sederhana itu bukan miskin, sederhana itu bukan miskin, tapi itu sikap. betul. Dan juga disebutkan ya dalam Islam, Iya. mungkin kalian juga di, tahu di surat Al-Isra, ayat 26 sampai 27. bunyinya, silakan. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Oke, berarti dengan kata lain, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan
Perlu saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik saran yang membangun untuk channel ini, please chat dan komen di kolom komentar supaya kami bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.